kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustadz dimanapun berada. Cinta merupakan nikmat besar yang Allah titipkan dalam diri manusia yang dituntut untuk dipergunakan dengan benar. Adalah suatu kebenaran jika cinta yang kita miliki ini dipergunakan untuk sarana ubudiyah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu momen yang sering dijadikan oleh generasi muda sebagai salah satu momen untuk mengungkapkan rasa cinta, yaitu adanya hari kasih sayang atau mereka sebut hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari mendatang. Ya, ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan atau digaungkan oleh kaum-kaum barat yang tidak sedikit dari generasi muda Islam juga ikut melaksanakannya. Apakah ini adalah cinta sejati atau pengungkapan cinta yang benar? Dalam episode Ngobrol Santai bareng Ustadz kali ini, Cintamu Palsu. Bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Muslim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz masih di daerah yang sejuk ini Ustadz, di sekitaran pondok kita ya Ustadz. Alhamdulillah. Ini pondok Ashabul Quran. Nah, Masya Allah. Ustadz, terkait dengan tema kita kali ini Ustaz, terkait dengan cinta. Masya Allah, ini tentu tema yang menarik ya Ustaz. Setiap orang tentu merasakan yang namanya cinta gitu Ustaz. Nah, kalau seandainya di awal tadi kita sebut adanya cinta palsu gitu ya Ustaz ya, sesuai dengan tema kita, tentu cinta sejati ini juga ada sebenarnya Ustaz. Iya. Nah, ini pertanyaan pertama kita, cinta sejati itu yang bagaimana sih Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah ma ba'd. Semua orang bisa menggunakan kalimat cinta. Cuma nanti arahnya tentu beda-beda ya. Ya. Kalau cinta yang sejati ini kita bungkus dengan syariat, maka tidak akan dilayangkan cinta ini kecuali kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada sosok-sosok yang memang disuruh kita mencintainya, kepada orang tua, kepada sesama kaum muslimin, kepada orang-orang dekat kita. Ini tentu dianjurkan ya. Dan cinta sejati adalah cinta yang ada buktinya, cinta ada pengorbanannya, dan disebutkan dalam syair, wa kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka idza ishtabakat dumu'un fi jufunin tabayyana man baka mimman tabaka. Setiap orang akan mengklaim, oh saya cinta, saya cinta. Tapi ini bisa palsu, bisa sejati. Ya. Dia mengatakan cinta kepada seorang yang dahulu viral dan digandrungi, namanya Laila. Dulu di zaman sebelumnya. Kemudian yang jadi masalah adalah apakah cinta itu diakui oleh orang yang dicintai. Idza ishtabakat dumu'un fi jufunin, kalau ternyata air mata itu sudah mengalir deras di pipi, baru kita tahu tabayyana man baka mimman tabaka. Baru kita tahu siapa yang betul-betul menangis dan siapa yang pura-pura menangis. Yang pura-pura ini berarti cinta palsu. Ya, berarti cinta palsu, cinta yang tidak terarah. Cinta palsu, cinta yang tidak dibungkus dengan syariat halal, ya, yang halal. Kemudian juga cinta yang palsu itu adalah cinta yang memang dia cinta tanpa bukti, cinta tanpa pengorbanan. Ya. Nah, Ustaz. Satu kata, Ustaz, pacaran. Iya. Ini sebenarnya pandangan Islam terhadap hal ini gimana, Ustaz? Karena
kita sebenarnya sudah lumrah mendengar hal ini, Ustaz. Iya, Adanya iya. muda-mudi yang melakukan pacaran padahal mereka belum nikah dan segala macamnya. Ini apakah boleh atau tidak? Tentu tidak boleh, Ustaz. Iya. Namun bagaimana nih, Ustaz, pandangan Islam terhadap orang-orang yang melakukan pacaran ini, Ustaz? Iya. Ya, sebetulnya kita sudah tahu jawabannya. Cuma orang-orang ingin untuk menghalalkannya tambah satu lagi, Nah. pacaran Islami, begitu ya. Iya. Nggak tahu nanti apakah adalah pacaran Qurani, ada pacaran Nabawi dan segala macam. Banyak lagi lah untuk sebetulnya memakai istilah itu mudah aja. Kita mau ganti apa saja bisa Iya, saja. Iya. Cuma yang paling penting itu substansi dari istilah kita itu apa. Ya, kita tidak usah berdebat contohnya masalah istilah segala macam. Cuma kalau ternyata satu istilah dia membawa makna yang menyalahi syariat, maka istilah ini tertolak, tidak bisa dipakai. Tapi pacaran contohnya memang ada rasa suka kepada lawan jenis contohnya. Sebetulnya rasa itu ada diatur dalam syariat kita. Wahai pemuda, bagi kalian yang sudah mampu menikah, tidak mungkin menikah contohnya tidak ada rasa cinta, ini mustahil kan ya? Berarti ada jalannya sebetulnya, ada jalannya. Dan cinta-cinta yang palsu-palsu demikian diarahkan kepada yang tidak halal. Ini dalam syariat begitu tegas untuk menghadapinya, untuk menyelesaikannya. Di antaranya adalah dalam kitab yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam tentang kisah-kisah tentang sahabat. Ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda yang dia itu tersebut tampan, gantengnya, masya Allah. Namanya Nasr ibn Hajjaj As-Sulami. Hanya saja kegantengannya itu dia gunakan untuk memfitnah wanita, termasuk istri-istri orang pun. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Apakah ini pacaran bukan Islami, tidak apa-apa? Begitu kata Umar. Oh bukan. Yang dilakukan adalah kepalanya digundul, lalu disuruh berdiam diri di masjid, i'tikaf di masjid, tidak keluar-keluar supaya tidak terfitnah. Bahkan disebutkan dalam syair, kisahnya ini masyhur. Ada seorang wanita yang suaminya pergi keluar dan lama ditinggal suaminya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati rumahnya lalu mendengar seorang wanita bersyair mengatakan, hal min sabilin ila khamrin fa ashrabahu au min sabilin ila Nasr bin al-Hajjaj. Apakah ada jalan bagiku, maksudnya untuk menghilangkan kerinduan kepada suami yang telah meninggalkan beliau ini lama? Apakah ada jalan tidak untuk bisa mendapatkan minuman karat atau khamar sehingga aku bisa fly minumnya jadi lupa dengan kerinduan itu? Atau adakah jalan yang lain untuk bisa sampai kepada Nasr bin al-Hajjaj? Berarti ini kan cinta gaya-gaya orang sekarang ini, maksudnya ya, yang virus jambu merah dan segala macam-macam lah ya, begitu ya. Tapi jamaah yang akan kita dapati bahwa ternyata itu tidak dibenarkan dalam syariat kita. Bahkan salah satu bentuk zina adalah zina hati. Zina hati disebutkan dalam hadis sahih Muslim, wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati itu berhawa nafsu dan dia berambisi, dia berharap begini dan begitu. Tapi apakah begitu diikhlaskan dalam syariat kita? Apakah dibilang tak apa-apa pacaran Islami? Subhanallah, bahasa hadis mengatakan zina hati. Ya kalau zina sudah jelas tidak dihalalkan. Nah, Ya. jadi bukan pacaran tapi zina hati. Zina malah jadinya. Ya. Ustaz, sekarang kita berbicara tentang Hari Valentine itu, Ustaz. Yang sama kita ketahui bahwasanya Hari Valentine ini merupakan di sejarah dahulunya adalah tradisi dari paganisme, Ustaz. Iya, betul. Kemudian diadopsi oleh Nasrani dan kemudian sekarang menjadi hal yang biasa bagi generasi muda gitu, Ustaz. Iya. Bahkan sudah ada tanggal pastinya di 14 Februari. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana Ustaz kita harus menyikapi hal ini terkhusus bagi generasi muda yang menyaksikan kita pada saat ini, Ustaz? Iya. Pertama dari istilah saja, ini bukan istilah kita. Ya, ini istilah non-Muslim dan kebiasaan atau tradisi-tradisi yang bukan tradisi kita itu tidak boleh diadopsi pada hakikatnya. Bahkan dalam syariat kita disebutkan dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka dalam bab ini. Ya. Kita tidak mengatakan dengan begitu berarti nanti dia tidak muslim lagi, kafir dan segala macam. Tunggulah dulu masalah itu. Yang kita inginkan adalah bab ini sampai Nabi sebutkan la tattabi'unna sanana man qablakum zira'an bi zira'in shibran bi shibrin. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian. Satu hasta, satu jengkal, hatta wa in dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai jika mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian pun akan masuk ke dalamnya. Mana ada orang bisa masuk lubang biawak? Biawak itu tidak sebesar kita. Tapi pada hal-hal yang rasanya sudah tidak bisa dicerna baik oleh akal,
ternyata hawa nafsu kita mendominasi sehingga kita ikuti juga mereka. Sudah jelas fitrah kita menolak sebetulnya. Itu tak baik. Yang demikian tak bagus. Tapi karena ya mungkin itulah dunia sekarang, itulah zaman now, itulah macam-macam istilahnya, lalu diikuti tanpa ada saringan sedikit, filter sedikit pun dari syariat kita. Maka yang seperti ini tentu menyalahi secara agama dan juga menyalahi secara fitrah. Mana ada contohnya orang tua yang rela contohnya anaknya nanti dibawa malam-malam oleh yang bukan mahramnya lalu pulangnya jam berapa. Mana ada yang halal di hari-hari yang mereka sebut itu hari kasih sayang waliyadzubillah, tapi itu hari membuka maksiat terbuka lebar. Iya. Bahkan waliyadzubillah ada waliyadzubillah bahkan disebutkan waliyadzubillah ini. Bahkan alat-alat yang biasa digunakan untuk kabin dan segala macam, itu laris, paling laris di hari itu waliyadzubillah. Untuk apa? Untuk apa itu semua dilakukan? Sementara syariat kita wala taqrabu zina, jangan mendekati, bukan jangan melakukan. Termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala beliau bertanya kepada Nabi, aku bertanya kepada Nabi tentang pandangan tiba-tiba. Ternyata contohnya tak sengaja ternyata pandangan kita mengarah kepada wanita yang contohnya tidak halal untuk kita lihat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isrifha. Maksudnya palingkanlah pandangan demikian. Bahkan ketika haji, subhanallah, Nabi sedang haji wada', orang sedang memakai baju ihram. Lalu ada seorang wanita yang dari Bani Khaz'am datang ke Nabi dan Nabi sedang ditemani oleh sepupunya Fadl bin Abbas. Lalu Fadl melihatnya begini. Ini kita sedang ibadah nih. Lalu Nabi tolehkan pandangannya begini. Lalu orang tanya, "Ya Rasulullah, lima lawaita unuqa ra's ibni akhika, ibni ammika?" Kenapa engkau tolehkan begitu? Kata Nabi, ini syab, ini pemuda, itu pemudi. Aku takut nanti Allah masukkan ke hati mereka sesuatu. Subhanallah. Pandangan begitu saja. Sekarang kalau boleh diibaratkan pacaran Islami, contohnya di hari Valentine dan segala macam contohnya. Ada enggak contohnya, adik situ aja, saya situ aja, mari sama-sama kita istighfar, ada enggak macam itu? Dek, karena kita enggak boleh contohnya apa? Kita enggak boleh bersentuhan, kita pakai triplek aja ya. So, ada enggak seperti itu? Enggak ada. Semuanya bohong yang seperti itu. Itu yang cinta palsu. Itu dibungkus dengan hal-hal yang menurut orang enggak apa-apalah, itu biasalah ya, namanya anak muda. Tapi ujung-ujung nanti semuanya maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, tentunya karena efek dari tinggi nafsu laki-laki dan lemahnya hati perempuan. Betul. Tentu dengan bermodalkan coklat dan juga sekuntum bunga, udah lulus. Semuanya ada ini. Makanya di sini perlu kita sarankan kepada khususnya wanita ini. Jangan mengumpan, jangan jadi umpan. Kita yang harus pertama sekali. Karena begini, disebutkan dalam hadis, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha asyaitan. Sesungguhnya manusia, seorang wanita kalau dia keluar itu pasti dihasi oleh syaitan. Ada saja yang bisa padahal dia tidak cantik. Tapi ada saja yang mungkin bisa menggiurkan darinya. Makanya ini harus ditahan-tahan. Wahai pemudi, engkau insyaallah taala tetap akan menjadi seguntum bunga yang segar kalau engkau masih di sarangmu. Kalau engkau masih di tampukmu, tapi kalau sudah dicabut begini, keluar dari sifat malunya, keluar dari koridor kewanitaannya, kita akan layu. Tak akan dihargai, setelahnya akan masuk tong sampah. Tapi tetaplah di tampukmu. Ya, jaga itu, jaga kehormatan, jaga rasa malu. Dengan begitu engkau akan dihargai. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas semua yang telah disampaikan. Mudah-mudahan pemuda dimanapun berada yang menyaksikan ngobrol santai bareng Ustaz kali ini, jangan sampai kita meniru kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Terlebih hari Valentine yang ternyata merupakan momen untuk cinta palsu ya. Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, dan juga semoga bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Sampai berjumpa dalam episode selanjutnya dalam ngobrol santai bareng Ustaz. Mari kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan.